Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada. Sebelum saya lanjutkan materi dakwah yang akan saya sampaikan ini, terlebih dahulu dimohon kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mungkin pada saat sekarang ini ada yang mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai permasalahan-permasalahan dalam menghadapi kehidupannya, silahkan tulis di kolom komentar dalam materi dakwah yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan saya bisa membantu kepada saudara-saudara yang mendapatkan masalah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan saya hanya bisa membantu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dapat keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam menghadapi kehidupannya, dan Allah bimbing ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, marilah kita sama-sama untuk meninggalkan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang selama ini mungkin dilakukan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melakukan perubahan-perubahan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala dan mohon bimbingannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini dibimbing dengan ilmu yang benar yang diberikan oleh para guru-guru, para alim ulama, para ustadz-ustazah yang mungkin memberikan setiap saat kepada kita pencerahannya. Marilah kita ikuti para ulama sebagai pewaris Nabi, karena kita hidup di alam dunia ini tanpa para alim ulama, para guru-guru, para ustadz-ustazah mungkin akan tersesat dalam kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia. Tetapi berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana menurunkan para alim ulama yang betul-betul di dalam menyampaikan tablignya itu sesuai dengan tuntunan ajaran syariat, ajaran agama Islam yang benar yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, kita dapat mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW, para nabi, para waliullah, para alim ulama, para ustadz-ustazah yang setia di dalam menyampaikan tablignya itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menolong dan membela orang-orang yang beriman dan bertakwa. Terlebih bila kita selaku orang-orang yang beriman mau menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong mereka semua. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan langkah-langkah kalian. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan misi risalah dan berdakwah
mengajak umatnya agar menyembah kepada Allah dengan berdakwah, maka ajaran agama Islam bisa tersebar secara meluas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga mengajak kepada manusia kepada keselamatan dan ampunannya. Dakwah sangat penting bagi umat Islam, maka keutamaan-keutamaan dalam berdakwah banyak diterangkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-33 yang artinya, dan tiadalah dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah dan ia beramal soleh dan mengatakan sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Mengajak orang lain agar kembali kepada jalan kebenaran dan menjadi seorang muslim yang baik merupakan perbuatan yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang mengajak ke jalan kebenaran dengan segala pertolongannya. Dakwah merupakan tugas yang telah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang setia, juga para salafus sholihin, orang-orang yang saleh di zaman dahulu. Dan sampaikanlah pada zaman sekarang ini juga dakwah merupakan tugas setiap individu muslim, minimal untuk diri sendiri, saudara, dan keluarga. Juga merupakan kewajiban bersama kita semua umat Islam dan kaum muslimin demi izzul Islam wal muslimin li illahi kalimatillah, demi kejayaan agama Islam dan kaum muslimin untuk meninggikan dan memuliakan kalimat Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada Allah atas basirah saya bersama orang-orang mengikutiku. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-108. Tugas dakwah merupakan tugas mulia setiap orang muslim, dan dalam dakwah tujuan pokoknya adalah mengajak umat manusia agar mengenal kepada Allah dan mentaatinya. Dalam berdakwah seorang harus memiliki pengalaman agama yang bagus sehingga tidak membingungkan si calon mad'u atau orang yang didakwahinya. Dalam berdakwah yang pertama harus ikhlas, diniati hanya karena mencari ridho Allah semata, tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali libtigha'i mardatillah. Dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-51 Allah berfirman, katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian upah, tapi upahku hanyalah Allah saja yang menanggung. Keikhlasan dalam berdakwah telah dicontohkan oleh para nabi dan orang-orang soleh zaman dahulu. Berbagai macam hambatan, gangguan, dan segala macam tantangan dan ancaman mereka hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Mereka tidak mengenal putus asa dan surut ke belakang. Mereka tak kenal lelah di dalam menjalankan tugas risalah dan menyampaikan dakwah. Semua itu justru membuat mereka, para nabi dan salafus sholih, tetap bersemangat dan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terbukti dakwah mereka banyak membuahkan hasil dengan banyaknya pengikut dan orang-orang yang beriman, sehingga patut dicontoh perjalanan mereka dalam berdakwah. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua dalam berdakwah di samping ikhlas juga
kita harus menggunakan ilmu. Artinya orang yang menjalankan tugas dalam berdakwah mesti cakap dan pandai dalam hal ilmu-ilmu agama. Dengan begitu, ia tidak akan asal-asalan dalam berdakwah dan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Artinya apa yang ia sampaikan berdasarkan ilmu tegasnya. Dalam menjalankan tugas dakwahnya, para dai harus punya wawasan luas dan ia bersifat luas dan mudah bergaul dengan umat siapapun saja. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya, bahwa seorang dai harus bisa menjadi teladan yang baik dalam diri, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Dan ia mesti memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia, sebab keteladanan lebih sampai ke tujuan daripada hanya sekedar ucapan lisan saja. Demikianlah kaidah ilmu balaghah kaitannya dengan dakwah. Melalui kegiatan dakwah pula di segala penjuru dunia, Islam semakin berkembang. Di negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan lain-lain, kegiatan-kegiatan keagamaan sudah marak dan sudah banyak yang memeluk agama Islam. Betapa pentingnya peranan dakwah ini, sehingga di mana-mana didirikan lembaga dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi syiar Islam, dan semoga termasuk kita semua yang hadir pada pertemuan kali ini, saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang menyempatkan waktunya menonton postingan ini. Mudah-mudahan tergerak hatinya di dalam lingkup keluarga kita untuk mengingatkan kepada ahli waris keturunan kita betapa pentingnya dakwah yang harus kita jalankan untuk mencontoh daripada para pendahulu kita, para ulama, para alim ulama sebagai pewaris nabi, para rasul, para waliullah, yang mana para pendahulu kita di dalam berdakwah itu tidak kenal lelah dan menyerah, pantang mundur untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan di dalam situasi dan kondisi pada negeri yang pada saat sekarang ini, yang mana kerusakan moral akhlak bangsa di negeri ini akibat dari rapuhnya dakwah mungkin yang tidak menyentuh kepada saudara-saudara kita yang pada saat sekarang ini mengaku sebagai muslim tetapi tidak bisa masuk ke dalam Islam secara kafah menyeluruh, tetapi hanya di dalam menjalankan perintah ibadah yang menjadikan kewajiban bagi setiap muslim harus ditunaikan, tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang kita lihat, kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, banyak umat manusia yang lalai di dalam melaksanakan perintah-perintah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Dan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah, tidak sampai mengeluarkan harta kekayaannya itu di jalan Allah, tetapi hanya melampiaskan hawa nafsunya, sehingga untuk mengeluarkan zakat pun yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan yang melimpah tidak sampai dikeluarkannya. Hanya mungkin bisa terhitung oleh jari kita. Kalaulah di negeri yang subur makmur ini, di mana Allah menurunkan berbagai macam harta kekayaan dari dalam bumi untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini, kalau dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat manusia
oleh para pemimpin-pemimpin yang memegang amanah di negeri ini. Insya Allah mungkin kemiskinan, kefakiran di negeri ini tidak sampai meluas seperti yang kita saksikan pada saat-saat sekarang ini. Mudah-mudahan dari dakwah yang saya sampaikan ini berguna, bermanfaat bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat, khususnya para pemimpin yang memimpin di negeri ini, untuk sama-sama peduli memikirkan bagaimana jeritan orang-orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan dari orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang banyak di negeri ini, untuk dapat dikeluarkan zakatnya, sedekahnya, membiasakan di dalam kehidupan sehari-harinya itu mengeluarkan harta kekayaan di jalan Allah, sehingga akan menjadikan keberkahan di muka bumi ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama selalu mengevaluasi perjalanan hidup kita. Jangan sampai kehidupan kita itu tergerus oleh perkembangan teknologi yang menjerumuskan ke jalan yang menyesatkan. Tetapi marilah kita pergunakan dengan berkembangnya teknologi di dunia ini, khususnya di negeri tempat kita tinggal, dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemaslahatan bagi diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada, untuk menjadi seorang manusia yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini, kita dapat menjalankan dengan sungguh-sungguh ibadah yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan dari perbuatan-perbuatan tercela yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak, istri, keturunan, ahli waris kita menjadikan keturunan ahli waris yang taat dalam menjalankan perintah Allah, menjadi insan yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia, dan insya Allah akan menyelamatkan untuk kehidupan kelak di akhirat, tempat kita kembali yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan dari mulai saat sekarang ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan dari sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, menjadikan lebih baik lagi untuk kehidupan kita ke depan, sehingga pada akhirnya tatkala usia jatah yang diberikan oleh Allah kepada kita berakhir, hidup dari alam dunia ini, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.